Halo semua, selamat datang kembali di channel I'll Help You With It. Hari ini aku Bintang bakal nemenin kalian nih di episode kali ini. Hari ini kita mau bahas yang mungkin sedikit lebih berat daripada pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu persiapan UTBK. Aku bakal ngasih beberapa tips buat kalian yang lagi buat persiapan UTBK. Tips yang pertama, yaitu sadar dengan kemampuan diri. Artinya, sebelum melakukan sesuatu, sebelum melakukan persiapan-persiapan yang macam-macam nih, kita harus tahu dulu di mana sebenarnya posisi kita saat ini. Hal ini bertujuan untuk kita mengukur kemampuan diri dan memperkirakan seberapa besar usaha yang harus kita tempuh. Jadi jangan minder dulu ya kalau misalnya kalian ngerasa kayak, aduh ternyata aku masih banyak nggak taunya ya, atau ternyata aku masih banyak kurangnya. Justru itu tandanya kalian udah satu langkah di depan kebanyakan orang karena udah tahu kemampuan diri sendiri. Misal, aku dulu kan dari IPA ya pas SMA. Terus aku mau ambil sosum di kuliah nanti. Karena itu aku nggak beli buku yang kumpulan soal yang tebel banget, tapi aku justru beli buku yang isinya ada materi juga latihan soalnya. Jadi biar keputusan yang kita ambil juga kalau kita udah tahu kemampuan diri kita itu lebih sesuai gitu keputusannya. Terus kita masuk ke tips yang kedua, yaitu tentukan target. Nah, ini penting banget nih. Jadi, kalian juga harus mikirin target kalian dari jauh-jauh hari. Kenapa? Biar ini juga bisa jadi sumber motivasi kalian saat belajar gitu. Jadi kalau kalian udah punya target, kita kan juga pasti jadi lebih semangat buat mempersiapkan UTBK-nya nanti. Nah, kalian bisa tentuin dari jurusannya atau universitasnya gitu nanti buat jadiin kalian target. Nah, kalau udah tahu, kalian jangan berhenti gitu aja, tapi juga riset tentang informasi terkait jurusan atau universitasnya. Misal, keketatannya, skor rata-rata, atau bahkan biaya hidup di tempatnya nanti. Pokoknya jangan sampai kalian malah nggak tahu informasi-informasi penting kayak gitu. Kemudian kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu pecah target menjadi beberapa bagian. Nah, soal target masih belum selesai nih. Kadang saat berusaha mewujudin target utama, kita justru nggak jarang ngerasa capek sendiri. Mungkin ngerasain kayak lagi jalan di tempat aja gitu, karena target yang kita punya rasanya jauh banget buat dicapai. Nah, untuk ngatasin hal itu, kita bisa mencet target menjadi beberapa checkpoint. Misalnya, di bulan 1 pas persiapan, aku udah harus ngerangkumin materi sejarah dan sosiologi UTBK full gitu. Terus bulan kedua, materi geografi dan ekonomi selesai. Atau bisa juga kalian itu checkpointnya jadi kayak pakai skor tryout UTBK. Misal, bulan 1, aku pengen skornya kalau bisa tuh 550 paling enggak. Bulan 2 600, bulan 3 650 dan seterusnya. Jadi usaha kalian itu kelihatan progresnya dan itu bisa ngebangun rasa kepercayaan diri kalian juga. Selanjutnya itu tips keempat, yaitu tentukan cara belajar. Nah, ini salah satu langkah yang paling penting menurutku karena sangat berpengaruh ke tingkat seberapa efisien kamu belajar. Kamu harus bisa nentuin gimana sih gaya atau cara belajar kamu dan coba disiplin akan hal itu biar kamu bisa dapetin target kamu tadi. Biasanya dari cara belajar tuh, orang ada yang morning person, night person, dan sebagainya. Yang tingkat konsentrasinya itu dipengaruhi oleh waktu belajarnya, waktu jam belajarnya. Terus juga ada orang yang belajarnya tuh bisanya fokus kalau sendiri. Atau ada juga yang bisanya fokus malah kalau bareng teman, ada yang sambil ngobrolnya gitu buat belajar bareng. Atau malah ada yang bisanya tuh belajar kalau bareng ada mentor, ada tutor. Jadi emang beragam gitu ya. Kalian harus bisa identifikasi hal itu. Sebagai contoh nih ya teman-teman, di Tangsel atau Depok itu ada yang namanya kelas pejuang. Jadi itu semacam wadah belajar bersama buat siswa-siswa SMA yang sedang mempersiapkan UTBK juga dengan bantuan tutor dari PTN-PTN terbaik di Indonesia. Nah, nih contoh-contoh mungkin gambarnya ada di kanan kiri aku dari murid-murid atau teman-teman yang di kelas pejuang ada 36 tahun lalu. 15 diantaranya itu bahkan berhasil masuk ke PTN loh. Jadi menurutku ini sih bisa dicoba buat teman-teman yang ada di sekitaran Tangerang Selatan untuk ikut kelas pejuangnya. Kalian bisa kepoin IG-nya di sini nih. Kelas_perjuang. Terus kita masuk nih ke tips terakhir, yaitu siap gagal. Wah, mungkin kedengarannya kayak pesimis banget ya. Cuma ini penting loh. Kadang semua nggak berjalan seperti yang kita mau, dan kegagalan selalu jadi kemungkinan yang ada terus gitu. Jadi siap dengan segala hasil sebenarnya adalah salah satu hal yang harus kita persiapin agar kita nggak berlarut dalam kesedihan semisal hasilnya tuh nggak sesuai harapan kita.
Contoh, aku sering banget dengar cerita teman-temanku yang terburuk gitu pas gagal lolos UTBK, dan sedih emang hal yang wajar teman-teman. Tapi sebenarnya masih banyak jalur yang bisa kita tempuh juga gitu. Misalnya seperti ujian mandiri. Nah, mereka yang larut dalam kesedihan itu biasanya udah kehilangan motivasi dan semangat belajar lagi, dan jadinya justru malah kelewat jalur-jalur lain. Jadi menurutku, siap akan kegagalan sebenarnya hal yang penting buat kita persiapin, biar nanti seandainya kemungkinan terburuk terjadi, kita tetap bisa maksimalin jalur lain. Mungkin teman-teman segitu dulu konten hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian tertarik sama konten-konten seperti ini, bisa like, juga subscribe ya. Oh ya, komen juga ya pendapat kalian tentang konten hari ini. Terima kasih semua. Dadah.